Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama kami ucapkan sujud rawuh kepada Gus Bupati, Kepala UPD, Ketua Basnas, Forkopimka, kemudian perwakilan warga dari 4 desa di sekitar TPA, sujud rawuh di markas Satrio Resik, sebuah instansi yang diberikan amanah untuk melaksanakan salah satu program prioritas Pak Bupati, revolusi manajemen sampah. Yang pertama kami laporkan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama adalah pembagian bansos Gus Bupati untuk masyarakat di sekitar TPA. Adapun jumlah penerima sebanyak 3.599 KK dengan total anggaran sebesar 1 miliar rupiah dibagikan kepada warga Desa Tambak Kalisogo, Balong Tani, Semambung, Kupang. Pada kesempatan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita tidak lagi memberikan deskripsi acara ini pembagian dampak, karena kita ingin terus berbenah, tidak memberikan dampak yang negatif tapi dampak yang positif bagi lingkungan. Bisa Gus Bupati Pirsani, banyak teman-teman di sini warga sekitar TPA yang mengabdi bekerja sebagai Satrio Resik di UPTD TPA Griwomulyo. Yang kedua, dalam mohon berkenan Gus Bupati untuk melonsing sistem pembayaran elektronik jasa layanan di UPT TPA Griwomulyo. Jadi di bawah bimbingan Pak Kepala Dinas, kami berinovasi untuk membuat sebuah sistem pembayaran dengan basic PS Utro. Jadi bayarlah sesuai dengan yang dibuang. Berbeda dengan sistem penarikan retribusi dahulu yang tarifnya tetap per bulan, sekarang tidak demikian. TPS 3R, TPS selaku penerima jasa layanan UPT TPA Griwomulyo membayar sampah sesuai dengan mereka yang buang dengan sistem tonase dan litasi. Jadi setiap mereka membuang sampah semakin banyak, otomatis biaya yang dihasilkan akan semakin banyak. Apabila sebaliknya TPS 3R itu berinovasi untuk melaksanakan penanganan dan pengurangan sampah dengan mengirim sedikit mungkin sampah ke TPA, maka akan semakin sedikit tarif layanan yang harus dibayarkan. Seluruhnya dibalut dalam sistem elektronik untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi penganggaran. Jadi masing-masing penerima jasa layanan itu bisa melihat jumlah pembuangan, kemudian jenis sampah apa yang mereka kirimkan, hingga bisa menjadikan evaluasi dalam pengelolaan mereka. Tentunya dengan kerja tim dari bidang pengelolaan persampahan, dengan adanya intervensi kebijakan, pembinaan, kemudian penataan manajemen, serta dukungan sarpras dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya program prioritas revolusi manajemen sampah, kami sangat berterima kasih kepada Gus Bupati karena program ini sangat diperhatikan oleh pimpinan daerah. Hingga akhirnya 11 bulan BLUD UPT TPA berjalan ini mendapat hasil yang cukup signifikan. Pada bulan-bulan terakhir ini sudah terjadi pengurangan sampah sebanyak 24% sampah yang masuk ke TPA. Dari semula pada awal tahun sekitar 600-an ton, pernah beberapa hari itu sampai 800 ton satu hari. Di bulan Oktober dan November ini rata-rata sudah 434 ton per hari. Kami mohon dukungan, mohon doa restunya supaya bisa tetap berjuang hingga nanti kita harapkan bisa semakin turun sampah yang masuk ke TPA. Ada pemelasan dari sumber, kemudian kita mengupayakan inovasi-inovasi untuk pengurangan sampah di TPA, hingga kita harapkan nanti sampah di TPA bisa hanya sekitar 300-350 ton dalam satu hari dengan jangkauan
pelayanan dan penanganan yang semakin luas, sehingga target di Jakstrada dan Jakstranas terkait penanganan dan pengurangan itu dapat tercapai. Bantuan pertama diberikan perwakilan dari Desa Kupang langsung oleh Bupati Sidoarjo. Boleh kita berikan apresiasi untuk Desa Kupang. Selanjutnya perwakilan dari Desa Tambak Kalisodo juga memperoleh bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya perwakilan dari Desa Balong Tani. Diberikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan juga ada mata dari Bank Jati. Selanjutnya yang terakhir perwakilan dari Desa Semambung. Diberikan oleh perwakilan dari Bank Jati. Puji syukur alhamdulillah di pagi yang semoga mendungnya nggak ngeprank hari ini dan kita hujan, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama, saya ucapkan dulu permohonan maaf. Tetapi saya tanya yang di depan tadi 4, nanti juga saya akan tanyakan lagi. Kira-kira mending mana posisi TPA sekarang dibanding 2 tahun yang lalu, dibanding 3 tahun yang lalu, dibanding 7 tahun yang lalu? Misalkan jawabannya alhamdulillah, dari keempat tadi menyampaikan jawabannya mendingan hari ini loh berarti. Tepuk tangan itu kok. Ini yang harus jadi atensi utama, bahwa sering saya sampaikan dan terus akan saya sampaikan, pastikan bahwa hari ini kita lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dengan hari ini, termasuk dengan pembayaran tonase untuk masuk bukan berdasarkan rutinitas atau perkakanya, tapi berdasarkan jumlah seberapa banyak yang dibuang. Ini satu sinyal baru, terobosan baru, biasanya agak sulit dilakukan di Indonesia, tapi kalau di negara maju semuanya sudah pakai ini. Seberapa banyak sampah yang diproduksi, ya itu yang harus dibayar. Tetapi biasanya kalau di Indonesia agak susah. Tapi kalau kemudian Kabupaten Sidoarjo bisa menginisiasi ini akan menjadi penting. Karena Pak KUPT, Pak Kadis, breakdownnya jadi rumit. Breakdownnya harus dimulai tapi harus dikuati. Misalkan kalau biasanya sebelum jadi UPT, awal jadi UPT blut gitu ya, awal jadi blut yang baru bahwa satu hari produksi sampah bisa 600, sekarang turun katanya jadi 430. Tepuk tangan dulu yang meriah. Tapi harus juga dibarengi dengan pengawasan. Jangan sampai 600 turun 24% jadi 430, ternyata karena sampahnya di TPST ini dibakar dan sebagainya dan sebagainya. Itu besar sekali kemungkinannya. Ini yang harus dinikmati. Kita merubah habit orang itu butuh waktu yang panjang. Kita kemudian langsung perfect 24% penurunan ini semuanya lurus atau jalannya lurus. Apalagi mungkin saya takutnya dengan penambahan berdasarkan tonase, TPA-nya mengalami kenaikan.
Kenaikan bahwa masa umur jangka pemakaiannya yang harusnya habis 6 tahun jadi 15 tahun atau jadi 25 tahun, itu berita baik. Tapi saya takutnya bahwa TPA-nya ternyata berpindah, nggak jadi ke Jabon, jadi ke Sungai. Oleh karena itu, hal yang baik ini harus dilanjut, Pak Haji. Harus dilanjut berdasarkan zonase, tapi penguatan di TPSD masing-masing, menggandeng kades, menggandeng camat, menggandeng semuanya, ini kemudian dibutuhkan. Apalagi kalau memang ternyata fakta bahwa yang masuk ke sini di TPA adalah 70%, 80% adalah organik, sehingga sebenarnya bisa diolah. Jadi sekali lagi, hal yang bagus ini dimulai, tetapi kita harus menambal titik-titik yang perlu kita sempurnakan agar hasilnya maksimal. Saya apresiasi sekali lagi kepada DLHK Kabupaten Sidoarjo, dan sebenarnya kenapa kok saya bangga sama DLHK Kabupaten Sidoarjo, karena pengakuan ini bukan hanya keluar dari Kabupaten Sidoarjo, pengakuan ini keluar dari tetangga kita Surabaya. Jadi kok kemudian Surabaya waya Piala Dunia wedi mampu melayani nanti LHK Kabupaten, saya sehingga progres yang baik ini dinikmati semuanya. Saya yakin tidak mungkin bisa langsung 100% oke kan? Ini prosesnya dinikmati, dan kepada perwakilan Pak Desa mohon nanti saya akan ngobrol secara personal. Intinya tolong diberikan informasi yang valid, informasi yang kemudian sejujur-jujurnya kalau memang ada progres atau tidak terkait dengan TPA ini, karena ini menjadi penting. Harus kita pastikan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Jadi, kalau di tahun dulu baunya parah, intensitasnya harus turun dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semua atas kehadiran panjenengan. Terima kasih juga atas undangannya kepada kami. Semoga pertemuan ini mengarahkan kita menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi. Monggo bareng-bareng diawasi, monggo bareng-bareng dipastikan bahwa Kabupaten Sidoarjo memang kabupaten yang layak dan nyaman untuk kita tinggali bersama. Terima kasih. Pulang dari sini kepada para penerima tolong disampaikan salam bupati. Pulang dari sini juga kepada semua yang hadir, tolong disampaikan bahwa kita tidak bisa umur hidup hanya menumpuk. Memperpanjang tumpukan adalah fase pertama yang harus kita lalui. Selanjutnya adalah memastikan bahwa tumpukannya ini tidak penuh-penuh. Itu juga harus fase selanjutnya yang harus kita pastikan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, taufiqan wa ana bibarakatihim wa hidayah bihurmatihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sanitary landfill. Di masing-masing stasiun ini ada verifikator yang memastikan jenis sampahnya sesuai. Kemudian inputan dari verifikator ini masuk ke server SIPAS. Setelah selesai membuang, truk keluar, ditimbang di jembatan timbang, sistem akan mengolah, kemudian saldo yang telah dibayarkan dari masing-masing TPS itu berkurang, masuk ke rekening penerimaan BLUD TPA. Kita sudah tidak menerima uang tunai, kita menjaga akuntabilitas dan transparansi penerimaan. Itu anak presentasenya enggak yang apa jenis, kalau yang jadi bubur berapa, yang residu berapa, yang sorting plan berapa, ada enggak? Karena kan biasanya melbung ini kan campur deh. Oke, jadi karena sistem ini masih kita bangun awal, 60% masih berupa sama tidak tergerabus. Berarti kalau masuk sorting plan katakan ya, kan itu di sort lagi kan dia. Pertanyaanku, benefit apa yang didapat? Ini sudah diolah,
masuk ke sini, sudah dipilah masuk ke sini sama enggak, berapa KCE? Jadi kalau kita menerima sampah yang tidak terpilah, itu kita harus perlu memproses lagi, Bu, sehingga kos operasional akan semakin Pertanyaan KCE berapa KCE? Selisihnya antara yang melbu gak kepilah dengan yang kepilah berapa? mungkin 3 bulan saja. Jadi ini dampak dari kebijakan yang dijalankan di beberapa TPS. Ada TPS kawasan di pemerintah kabupaten. Di kawasan taman ini dulu awal tahun 637 ton, Gus. Dia pelayanan untuk 7.800 kakak, 31.000 jiwa. 3 bulan terakhir bisa melaksanakan pengurangan sebanyak 39%. Kemudian di kawasan Lingkar Timur ini per 22 November kemarin sampah yang masuk 438,5 ton. Kemudian yang dikirim ke TPA hanya 243 ton. Di sana ada kinerja pengurangan sampah hingga 44%. Udah, ini angkanya oke, tapi kali fokus lapangan, camat semua pastikan kira-kira itu diobong apa dibuat nang kali itu terminimalisasi. Medine nang kene 0% tiba-tiba dibuat nang apa diobongnya kabeh gak gelut kok ngono. Ini Mesinnya oke ini deh. Ini ada timbangannya Gus di TPS di lokasi ini ada 4 yang sudah pasang timbangan. Beberapa desa yang 0 TPA Gus seperti di Kali Tengah, binaan Pak Ami, dia tidak membakar, dia 0 ke TPA dan berwawasan lingkungan misalnya. Jadi organiknya kemudian dikompos, residunya diolah, Kecil-kecil. hingga akhirnya kita punya grafik yang signifikan. Dulu 600, bahkan ada beberapa hari sampai 800 ton, sekarang gradual menurun hingga 400-an ton. Kami berharap bisa semakin baik ke depannya, dan umur teknis TPA itu kami harap bisa 2 kali lipat dari umur teknis rencananya sampai 15-an tahun. Demikian. Berat kosongnya 4.000, berat masuknya 6.000, berarti rong ton. Sampai rong ton. Masuk sedikit. Rata-rata itu ya tidak sampai. Terus berkenan untuk secara simbolis menyeken kartu pembayaran. Ini saldo dari Sholawat. foto. Caranya Wajahnya Pak di ya caranya Sholawat. ya dah. Tiga. Betul. Ya, Mas. 1721 Oh, berarti sama ini ya? sama. Terus? Total tarifnya harus dibayarkan dengan asumsi tarif angkutan 2020 dan 2022. Kemudian tarif jenis sampahnya tidak terpilah. Kemudian diakumulasi menjadi 329 dengan jenis tarif sampah 50 liter ton dikalikan 2,1 ton. Sampai nama TPS ini yang ditulis ada TPS Bumi Sholawat. Oh, iya, Pak. Bumi Sholawat. Ada TPS-nya. Tidak ada kan? Langsung juga itu enggak toh? Iya. Yang biasanya rutinitas tahun-tahun yang lalu terdampak. Berita baiknya adalah hampir semua ketika kami tanya dampaknya tidak sedahsyat dulu. Nah, ini yang harus kita pastikan ke depan, jangan sampai TPA ini malah tidak semakin bagus. Nah, ini yang harus kita pastikan bersama. Yang kedua, saya juga sangat bangga hari ini mungkin satu-satunya TPA se-Indonesia yang sudah berjalan seperti ini, seperti luar negeri dan sebagainya. Ini kayaknya ya TPA ini. Saya belum lihat di TPA yang lain. Mungkin juga karena keterbatasan saya. Yang jelas bahwa ini sudah melangkah lebih baik, bahwa tonase yang masuk ini ada penurunan hampir 24% dari awalnya 600 sekian
ton menjadi 400 sekian ton per harinya. Dan ini saya yakin juga berimplikasi pada daya masa penggunaan TPA yang harusnya diprediksi 5-6 tahun. Saya yakin ini akan bertambah lagi, tetapi inovasi tidak berhenti hanya di sini. Yang kedua yang menarik dari sistem elektronik ini bahwa selain sudah terbukti menurunkan jumlah sampah yang dibawa ke TPA, yang kedua yang menarik ada pergeseran bahwa pembayarannya digital dan berdasarkan jumlah tonase yang masuk. Bukan hanya tonase yang masuk ini sudah dipilah atau enggak. Bukan hanya tonase ini dipilah atau enggak, atau residu atau enggak, tapi sudah masuk lagi berdasarkan ini catatannya berasal dari mana, treatmentnya di daerah seperti apa, dan diukur dari kawasan itu penurunan ke TPA-nya berapa persen. Sehingga ini akan secara ketiga, secara komprehensif dilakukan. Saya yakin angka 24% yang penurunan dari 600 menuju 400 ini akan lebih masif lagi. Kenapa? Orang berlomba, yang pertama berlomba untuk mengolah lagi di TPS-TPST masing-masing. Yang kedua, berlomba bukan hanya bukan hanya memindahkan dari rumah menuju TPST, TPST menuju TPA, tapi juga kemudian memasukkan unsur-unsur pengolahan sehingga yang masuk ke sini adalah residu, bukan yang belum terpilah dan sebagainya. Ini yang menarik. Yang ketiga yang bisa kami sampaikan, kenapa kok peresmian digitalisasi pembayaran ini menarik? Karena jelas dan menjadi alat ukur. Ini bukti transparansi sekaligus inovasi dari Blut yang baru saja kita launching. Kita kayaknya menekan tentang Perbu tentang Blut ini baru awal tahun, tetapi dampak sudah sebaik ini. Dan yang terakhir tadi yang saya sampaikan adalah tentang transparansi. Transparansi ini mengajarkan kita, jadi kalau kemudian dari awal transparansinya sudah oke, masyarakat bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya yakin angka yang dikeluarkan iuran dari warga, mereka bisa tahu ini arahnya kemana karena berdasarkan tonasi yang dikirim. Yang terakhir yang bisa kami sampaikan kepada semua, mari kawal, dan saya yakin ini inovasi tidak hanya berhenti di sini. Dan masih banyak inovasi-inovasi yang lain di TPA yang harus kita pastikan bahwa di fakta di lapangan oke, fakta secara administrasi oke, fakta secara kesehatan Blut juga oke. Karena sampah ini namanya Blut biasanya juga termasuk punya fleksibilitas tinggi dalam rangka mengeksekusi apapun, termasuk penganggaran dan sebagainya. Harapan kami fleksibilitas ini juga digunakan dalam rangka tanggap cepat untuk menindaklanjuti setiap hal terkait sampah. Karena gini, sampah ini tidak bisa kita utur sendiri. Kalau di hulunya kemudian jadi masalah dengan adanya bentuk Blut, misalkan ada satu TPA ternyata full, TPST ternyata full, biasanya semua berlepas diri, maka di cleaning up dan sebagainya. Kalau tidak pakai Blut pasti akan kesusahan. Nah, ini yang ingin kami pastikan bahwa semuanya berlangsung dengan baik. Dan sekali lagi yang paling penting, sebaik-baiknya kepala dinas DLHK, sebaik-baiknya kepala UPT, kepala Blut yang baru TPA Griyo Mulyo, tanpa dukungan masyarakat hasilnya juga percuma. Kita sudah mulai mengawali, bahkan mungkin ini kalau di Indonesia belum banyak yang bisa melakukan yang seperti Sidoarjo lakukan, tetapi kita ingin jadi pioner supaya semuanya nanti terukur. Dan itu juga nanti juga sebagai sebuah instrumen untuk melakukan mapping turunannya, sehingga nanti dari data yang ini kan data yang hilir, jadi data hilir itu akan juga bisa di breakdown menjadi data yang sampai ke hulu. Artinya bahwa nanti sampah ini kalau ke TPA itu kan kita menyedikitkan itu yang sampah yang tidak terpilah. Artinya yang sudah terpilah, yang menjadi residu lah nanti itu yang pantas masuk ke TPA. Sebenarnya saya itu sederhana. Ya apa caranya TPA itu tidak laku?
tetapi sampahnya itu tuntas di bawah. Iuran warga yang dihimpun untuk jasa layanan itu kalau bisa dimaksimalkan untuk menuntaskan sampah di bawah, sehingga tidak perlu lagi harus mengkontribusikan anggaran itu ke DLHK atau ke TPA ini. Nah, beberapa daerah, desa itu juga sudah mulai banyak kemajuan yang mereka itu mulai dari penurunan signifikan, mulai 20, 30 sampai 40%, bahkan ada yang 80%, bahkan ada yang sudah zero ke TPA. Nah, ini kan juga sebuah progres yang sangat signifikan. Ini yang paling bisa kita harapkan ke depan, Sidoarjo itu aman dan tidaknya terkait dengan bencana sampah itu dimulai dari nanti itu kepedulian masyarakat, nanti termasuk pemangku kewenangan di level bawah, mulai dari pemerintah desa, terus pengelolanya profesional, apakah itu KSM atau nanti pihak ketiga.